Pada video-video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana dahsyatnya keajaiban kehidupan yang akan kita terima jika kita selalu memelihara positive thinking. Nah, kali ini ada suatu pernyataan yang menguji sikap positive thinking kita. Bagaimana respon kita terhadap pernyataan berikut ini? Pernyataan pertama, tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Coba dibaca sekali lagi dengan perlahan. Tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Setujukah? Jika kamu setuju, berarti kamu perlu mengulang kembali video-video kita tentang positive thinking sebelumnya. Semuanya telah saya rangkum di playlist positive thinking. Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan tersebut, selamat. Ya, kamu benar. Ketika kamu setuju dengan pernyataan tersebut, sebenarnya kamu malah sedang berdoa bahwa jika hanya ada satu orang yang miskin, maka jadikanlah itu saya. Faktanya Tuhan tidak menciptakan miskin, kitalah yang menciptakan miskin dalam pikiran kita. Satu pikiran miskin kita telah mengamputasi takdir kekayaan yang Tuhan berikan untuk kita. Ada satu tulisan dari Pak Nasrullah, penulis buku Rahasia Magnet Rezeki yang menjadi viral di media sosial. Isilah titik-titik berikut ini dan mohon dijawab dengan jujur dan cepat. 1. Tuhan menciptakan tertawa dan menangis. 2. Tuhan itu mematikan dan menghidupkan. 3. Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. 4. Tuhan itu memberi kekayaan dan kecukupan. Bagaimana jawabannya? Mudah kan? Sebagian besar jawaban kita ternyata memang benar untuk pop 1 sampai dengan 3. Sedangkan jawaban nomor 4 mayoritas tidak benar. Di antara dari kita ada yang menjawabnya adalah kemiskinan. Apakah benar jawabannya adalah kemiskinan? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita lihat rangkaian firman Tuhan dari Al-Quran, surah An-Najm ayat 43 sampai dengan 45 dan 48 sebagai berikut. Jawaban nomor 1, dan dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Jawaban nomor 2, dan dialah yang mematikan dan menghidupkan. Jawaban nomor 3, dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Jawaban nomor 4, dan dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Ternyata jawaban nomor 4 kita sudah berburuk sangka kepada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan hanya memberikan kekayaan dan kecukupan kepada kita, bukan kemiskinan seperti yang telah kita sangkakan. Ternyata yang menciptakan kemiskinan adalah diri kita sendiri. Kemiskinan itu selalu kita bentuk dalam pola pikir kita. Itulah mengapa orang-orang yang pandai bersyukur walaupun hidup hanya pas-pasan, tetapi ia tetap bisa tersenyum karena ia merasa cukup, bukan merasa miskin seperti kebanyakan orang lainnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu merasa cukup serta selalu bersyukur dalam segala hal. Jadi, Tuhan tidak menciptakan kita untuk miskin, malah sebaliknya, diciptakannya kita di surga yang penuh kemewahan. Kitalah yang sering melontarkan anggapan dan perkataan bahwa kita miskin. Sebenarnya, ketika kita mengatakan saya miskin atau ada orang di luar sana yang miskin, berarti kita sedang menghujat Tuhan bahwa Tuhan tidak pantas memberikan kekayaan kepada kita. Padahal kita semua ini kaya karena Tuhan sudah menjaminnya. Saat kita meyakini bahwa takdir kita adalah kaya, maka Tuhan akan datangkan kekayaan kepada kita. Jika faktanya ada pengemis di luar sana, mereka bukan miskin, mereka sebenarnya kaya, akan tetapi tidak sadar akan kekayaannya. Sementara kamu yang menonton video ini sadar akan kekayaan kamu, betul? Jadi, adakah orang miskin di dunia ini? Tidak ada. Ya, kamu benar. Jika realitanya kamu memang belum kaya, katakan saja belum kaya.
Ya, akui saja, tetapi fokus kita di kayanya. Kata belum telah dicoret dalam alam bawah sadar kita, tetapi hiduplah dengan menjiwai kita kaya, karena memang begitu takdir yang Tuhan tetapkan untuk kita. Tetaplah berada dalam fokus kaya, agar nasib kita adalah kekayaan selama-lamanya. Jadi, sekali lagi, selamat. Sebentar lagi kekayaan akan datang bertubi-tubi pada diri kita.